Selamat malam, Ibu. Selamat malam, dengan Mbak Aziza ya? Ibu, saya Nadia yang kemarin menghubungi Ibu. Nah, kalau begitu boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, Ibu. Saya Nadia Najika dari Prodi Sekretari D3 semester 5, Ibu. Wah, udah semester 5 nih ya, berarti bentar lagi skripsi ya. Semoga hasilnya Iya. nanti memuaskan dan bisa menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih, Ibu. Amin ya robbal alamin. Ada yang lagi. Ini kalau boleh tahu nih, ada apa nih Mbak Aziza menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dibagikan? Saya merasa sangat bingung dan sedih. Belum memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu Aziza saat ini bisa kita bicarakan bersama? Saya pikir juga begitu. Oke, baiklah. Bisakah Aziza jelaskan? Dengan senang hati saya akan menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Aziza saat ini. Di sini Aziza bisa bercerita tentang semua yang Aziza rasakan, karena tentunya semua akan dijaga kerahasiaannya. Jadi, Aziza tidak perlu khawatir dan bisa bercerita dengan leluasa dan juga tenang. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas ataupun di depan banyak orang, apalagi ketika saya presentasi saat di depan dosen ataupun di depan teman-teman. Lalu bagaimana? Saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Aziza menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Aziza rasakan tersebut? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya yang jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Untuk selanjutnya nih, apa sih yang Aziza lakukan ketika Aziza sedang merasa tidak percaya diri di depan kelas? Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Oke. Lalu apakah dengan cara tersebut Aziza bisa merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Tapi saya terus berpikir. Oke. Mungkin gini ya, Aziza berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan. Benar begitu? Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna. Walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah kamu tentang bagaimana bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Bu.
Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Oke, bagus sekali. Aziza sudah bisa memahami masalah yang Aziza alami, yaitu bagaimana Aziza bisa presentasi dan tidak butuh dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Aziza. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu nih Ibu mau bertanya, apa Aziza sudah punya cara untuk mengatasi masalah Aziza ini tentang ketidakpercayaan diri saat presentasi dan gugup saat menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa sih yang membuat Aziza merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah selama ini Aziza sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Nah, di pencobanya saja belum. Lalu kenapa Aziza bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan dosen. Oke, baiklah. Kira-kira nih, setelah ini apa rencana sementara Aziza yang menjadi pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Aziza sudah tahu ya apa yang harus Aziza lakukan. Nah, sebelum pembicaraan ini, bagaimana perasaan Aziza setelah kita berdiskusi? Apakah Aziza bisa menarik kesimpulan? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Oke, setelah melakukan konseling selama kurang lebih 15 menit ini, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Aziza akan berlatih dan belajar terlebih dahulu tentang materi yang akan Aziza presentasikan nantinya. Yang kedua, Aziza tentunya harus berpenampilan rapi
sehingga itu membuat Aziza percaya diri untuk tampil di depan kelas. Nah, yang terakhir tentunya Aziza harus berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Nah, lalu apakah Aziza yakin akan melakukan semua hal itu? Iya Bu, saya yakin. Oke, kalau begitu semoga nanti Aziza bisa menjalankan usaha Aziza dengan lancar. Nah, apakah masih ada yang ingin Aziza sampaikan? Tidak Bu, saya kira sudah cukup. Kalau begitu, bagaimana kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Aziza sudah mau bercerita dan berbagi keluh kesahnya dengan saya. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Saya juga terima kasih karena Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam.